Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang tips menjaga anak yang baru lahir ya. Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, karena saya di sini sudah ada pengalaman menjaga anak yang baru lahir ya, seperti itu. Saya sudah 2 kali loh ya. Yang pertama itu dengan majikan yang India, yang kedua ini yang dengan majikan yang bule ini ya. Oke, so di sini sebenarnya saat kita menjaga baby yang baru lahir ya, usahakan setiap kita mau memegang bayi ya, sepertinya misalkan nih si Mem lagi manggil-manggil, misalkan nih ya, Siti tolong ke sini, atau bisa ngomong dengan bahasa Inggris karena di Singapura mayoritas selalu setiap harinya ngomongnya dengan bahasa Inggris ya. So saya di sini pakai bahasa Indonesia saja biar kalian paham ya. Misalkan nih si Mem manggil, Siti datang ke sini, tolong boleh bantu saya untuk gantikan popoknya si kecil, kayak gitu misalkan ya. So kalian itu biasanya ini tergesa-gesa ya, seperti itu. Jangan panik, oke? Usahakan kalian itu santai, tenang lah ya, seperti itu. Dan jangan lupa yang pertama kalian itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Yang namanya kulitnya si baby ya, kulitnya si kecil yang baru lahir itu bisa jadi sensitif banget ya. Jadi usahakan dan biasakan kalian harus cuci tangan sebelum memegang si baby ya, seperti itu. Terus biasanya kalau ibunya si baby ini belum ada susu, jadi di sini harus pakai susu formula. Nah, seperti itu. Biasanya nanti di sana itu sang majikan akan ngasih tahu kita ya, berapa air panas yang akan digunakan dan dicampur dengan air sejuk ya, air dingin, seperti itu. Jadi kalian harus diingat-ingat ya, karena si baby ini nggak boleh minum susu terlalu panas ya, masih terlalu kecil ya, seperti itu. Karena biasanya orang yang baru melahirkan itu nggak sama lah ya, masing-masing. Biasanya ada yang susunya sudah keluar, air susu itu sudah keluar ya. Biasanya ada juga yang air susunya itu lambat keluarnya ya, seperti itu. Oke, akan tetapi di majikan yang India kemarin teman-teman itu memang air susunya sudah keluar, jadi enak ya. Waktu anaknya sudah lahir seperti itu, jadi babynya ini langsung minum susu si ibunya. Oke, tapi di majikan yang saat ini itu nggak ada susu ya, belum keluar, jadi harus minum susu formula terus nyusul karena air susu si ibunya belum keluar. Nah, seperti itu. Akan tetapi ya teman-teman, karena di majikan saya yang kedua ini waktu melahirkan babynya itu mengambil neni ya, jadi semua tentang perawatan si kecil itu yang menangani neninya ya. Neninya ini sudah ahli di bidang baby ya, seperti itu. Tapi ya saya di sini juga membantu ya teman-teman, bukannya sepenuhnya ditangani oleh si neni, enggak. Saya juga membantu, saya juga melihat bagaimana caranya menangani si baby ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah banget ya, semua berjalan lancar seperti itu. Oke. Dan untuk nanti biasanya baby itu akan tidur dengan kita atau tidur sendiri, seperti itu. Itu juga ada peraturannya masing-masing di rumah majikan ya. Biasanya kalau ya masih kecil itu biasanya tidurnya sama ibunya. Nanti misalkan sudah umur 4 bulan, 5 bulan itu biasanya ya, kalau majikan percaya sama kita itu akan tidurnya sama kita. Akan tetapi kalau mungkin ya majikan itu berpikiran yang lain juga ya teman-teman. Jadi bisa juga tidurnya sama orang tuanya atau bersama dengan ibunya sendiri ya, seperti itu. Akan tetapi ya alhamdulillah banget ya, saya bekerja menjaga 2 baby ya, itu saya nggak pernah tidur dengan baby ya, karena menurut cerita ya dari teman-teman yang sudah bekerja dengan baby yang baru lahir, itu memang nggak cukup tidurnya teman-teman. Karena apa? Yang namanya baby baru lahir itu ya selalu nangis kayak gitu, sering nangis minta ganti popok lah, entah itu lapar lah ya, entah itu kenapa kayak gitu ya,
kita juga tahu sendiri ya, bagi teman-teman yang sudah menikah pasti sudah tahu kalau menjaga anak kecil itu nggak mudah ya. Saya sendiri juga di sini sudah nikah, sudah ada anak, saya sudah merasakan gimana rasanya merawat anak di saat malam hari. Nah itu memang nggak mudah banget ya, apalagi kalau ya anaknya itu rewel ya kayak gitu. Akan tetapi semua baby nggak sama, ada yang anaknya itu juga baik ya, kalau malam waktunya tidur juga tidur. Nah enaknya ya kalau di majikan yang terakhir ini teman-teman, itu anaknya itu baik banget ya, tidur jam 8 atau setengah 9 kayak gitu. Nanti kata si ibu nih ya, kata si ibunya nih nanti dikasih susunya jam 12 kayak gitu, terus nanti minta susunya lagi jam 4 pagi. Nah setelah itu bangun mungkin sekitar jam 8 atau setengah 8 itu si babynya tadi sudah bangun lagi, seperti itu ya. Akan tetapi di majikan yang India ya, itu memang sering nangis, anaknya itu sering nangis, nggak tahu kenapa ya, sampai tetangga saya itu pada dengar semua, wah itu kenapa anak majikan kamu itu sering nangis, kalau nangis itu kenceng banget. Iya nggak tahu kenapa itu ya, kayak nggak itu loh teman-teman, kayak nggak sewajarnya ya nangisnya itu, kayak melihat sesuatu yang, kan namanya anak kecil ya teman-teman, anak kecil itu bisa melihat yang sesuatu yang nggak bisa kita lihat, seperti itu. Jadi memang anak majikan saya yang India itu kalau malam tuh suka nangis, sebelum tidur tuh nangisnya nggak sewajarnya, seperti itu. Nangisnya itu sampai kadang paling lama itu 1 jam nangis, setelah itu sudah capek ya, terus tidur. Itu setiap hari, kebiasaannya seperti itu. Terus lambat laun ya, sekarang sudah besar loh ya, sekarang sudah umur 1 tahun lebih, dan saat ini posisinya sudah ada di India ya teman-teman. Dan di sini saya masih ada chatting dengan majikan saya yang India itu ya, masih tanya tentang kabar kayak gitu, dan alhamdulillah ya komunikasi berjalan lancar. Dan juga saat ini posisi saya sudah berada di majikan yang kedua ini, ngurus bayi juga. Akan tetapi di sini saya bukan 100% fokus sama anaknya. Karena apa teman-teman? Di sini itu saya walaupun ada anak kecil ya, tapi anaknya itu biarkan main sendiri. Karena yang namanya majikan itu mungkin mikirnya nggak sama ya. Kalau sama Pak Bos sih, Ning, kamu khusus. Kalau saya misalnya ya, kalau Pak Bos sedang kerja, terus ibu majikan juga kerja kayak gitu kan, otomatis anak diserahkan sama saya. Nah itu di situ tuh kalau yang namanya Pak Bos tuh selalu bilang, kerjaan ditinggalkan dulu, kamu khusus nonton anak saya. Nah seperti itu. Khawatirnya apa? Anak yang masih kecil itu kalau ditinggal kemana-mana, ditinggal kerja sambil ngomong tuh sudah pasti nggak bisa ya, kita harus ngomong sepenuhnya. Akan tetapi kalau ibu majikan ya teman-teman, di sini itu malah Ning, ngomongnya seperti ini, kamu nggak usah sepenuhnya nonton anak saya, kamu juga harus sambil kerja. Nah seperti itu. Jadi antara majikan laki-laki dan majikan yang perempuan ini nggak punya konsekuensi ya teman-teman. Jadi saya itu juga sekarang sudah tahu, sudah paham sifat-sifatnya ya, seperti itu. Jadi kalau majikan perempuan di rumah, maksudnya ibu majikan di rumah ya, saya harus nggak sepenuhnya melihat anaknya si kecil ini, saya juga sambil kerja, seperti itu ya. Dan nggak apa-apa juga, yang penting majikan nggak rewel ya, yang penting majikan baik, itu saja saya sudah bersyukur alhamdulillah ya. Dan semoga majikan berbaik hati sama saya. Karena apa? Meskipun mereka itu suami istri, akan tetapi sifat sudah pasti berbeda teman-teman ya. Kalian harus ngerti, nanti seumpama kalian sudah terjun di rumah majikan ya, yang namanya umpamanya ya ibu majikan sama bapak majikan itu sudah pasti mempunyai sifat dan karakter yang berbeda ya. Kalian harus tanggap ya, seperti itu, oke? Dan nanti misalkan nih ya, seumpama kalian harus
ganti pampasnya itu kalian harus tanya berapa jam sekali atau bagaimana. Kalau di majikan yang India kemarin teman-teman ya, waktu ganti pampas itu katanya kalau yang misalkan nih pampas yang di bagian depan itu kan ada garis kuning ya, kalau misalkan garisnya itu sudah berubah menjadi biru itu bisa diganti. Akan tetapi di majikan yang kedua ini teman-teman ya, katanya sih ya seperti ini, kalau misalkan ini air kencingnya belum penuh jangan diganti. Jadi dia itu nggak ngaruh sama yang namanya garis ini sudah biru. Lah kan saya pernah ngotot ya teman-teman, saya tuh pernah bilang kayak gini, Pak, ini kata majikan saya yang India kemarin, ini kalau garisnya ini sudah biru itu tandanya sudah penuh, harus diganti, kasihan sama si babynya, kulitnya sensitif. Nggak usah diganti, pampers mahal kayak gitu. Ya Allah, kaget teman-teman ya waktu dibilangin kayak gitu sama Pak Bos. Oh, saya cuma bilang begitu. Kalau saya itu nggak pernah bantah teman-teman, bener, saya itu nggak pernah bantah apapun yang majikan ngomong. Saya itu selalu bilang oke Pak, oke Mam, kayak gitu saja. Saya itu orangnya simple, nggak mau bikin masalah ataupun nggak mau memperpanjangkan topik permasalahan, topik perbincangan antara kita itu enggak. Saya itu selalu bilang oke Pak, oke Mam, sudah saya langsung ke dapur atau langsung mengerjakan tugas yang lain seperti itu teman-teman. Karena apa? Yang namanya kita ya kebanyakan ngomong itu juga nggak bagus ya. Ngomong hal-hal yang sekiranya penting saja, itu saja sudah. Semoga saja perjalanan kita dalam mencari rezeki ini diperlancarkan. Karena apa? Nanti kalau kebanyakan ngomong akhirnya jadi salah. Bener, saya itu pernah ya ngomong soal makan siang, padahal makan siangnya tadi sudah dikasih tahukan di awal jam 9. Akan tetapi karena di sini saya itu kan mikirnya nggak cuma satu ya teman-teman, harus mikir setelah pekerjaan ini selesai harus mengerjakan pekerjaan apa lagi. Karena jujur teman-teman, di sini tuh soal pekerjaan di rumah saya itu ada jadwal. Jadi kalau time waktunya itu sudah selesai, ya saya itu juga mikir harus ngerjain pekerjaan apa lagi kayak gitu. Karena apa teman-teman? Kita harus sadar bahwa kita itu di sini itu digaji, kita dibayar. Jadi jangan seenaknya sendiri, kita harus santai-santai kayak gitu. Saya itu orangnya nggak enakan seperti itu. Jadi kalau pekerjaan satu sudah selesai ya cari pekerjaan yang lain. Sampai Pak Bos itu bilangnya begini, oh begini begitu, begini begitu. Saya bilang iya Pak. Saya itu juga bingung teman-teman, padahal saya itu tinggalnya di kondo ya, rumah saya itu besar. Akan tetapi karena setiap hari sudah saya bersihkan ya, sudah saya lap bersihkan, saya itu sampai bingung harus mengerjakan pekerjaan yang mana kayak gitu. Tapi saya di sini selalu berdoa dan berdoa semoga diberikan kelancaran ya, semoga saja bisa finish kontrak ya sampai 2 tahun kayak gitu. Semoga majikan juga berbaik hati sama saya kayak gitu. Nah di sini buat teman-teman semuanya nanti ya, misalkan nih kalian sudah datang di rumah majikan ya, terus kalian nanti juga seperti saya ya, bingung harus mengerjakan apa, memang di sini kita harus punya inisiatif sendiri ya. Kita jangan sampai berlama-lama nganggur. Karena apa? Nggak enak juga dilihatin majikan, yang pertama. Yang kedua, kita itu digaji, dibayar ya. Terus yang ketiga, sebagian besar majikan itu nggak suka melihat kita itu banyak nganggurnya. Jadi kita harus pintar-pintar cari pekerjaan seperti itu teman-teman. Tapi di sini ya teman-teman, misalkan nih ada si bapak majikan sama ibu majikan, itu memang keduanya nggak sama. Kalau sama bapak majikan di rumah, saya itu kerjanya memang nggak terlalu stres ya, nggak terlalu sepaneng kayak gitu. Tapi kalau ibu majikan di rumah, saya itu memang bingung. Jujur ya teman-teman, memang yang namanya majikan nanti itu kadang-kadang akan datang ke dimana kita mengerjakan tugas ya, itu memang sengaja. Entah itu dia mau ambil air, atau mau ngambil makanan, atau mencuci tangan, atau apalah ya, itu sudah pasti majikan akan melakukan sesuatu yang disengaja. Itu memang disengaja, memang itu sambil ngecek apakah kita itu di situ bekerja atau kita itu nganggur kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, nanti setelah sampai di rumah majikan,
usahakan kalian punya inisiatif sendiri ya, jangan sampai berlama-lama nganggur ya, karena majikan memang sebagian nggak suka, sebagian kalau majikan kalian cincai ya nggak apa-apa, tapi kalau majikan orangnya rewel ya, terus suka ini menampakkan muka-muka yang kayaknya nggak happy kayak gitu ya, kalian harus terima ya. Pokoknya perbanyak berdoa, semoga perjalanan kalian dalam mencari rezeki di negeri orang diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya. Semoga saja bisa finish kontrak, kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan, karena dengan adanya pindah-pindah majikan rekod kalian nggak bakalan bagus dan juga bisa mempengaruhi gaji. Oke, sabar, 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 itulah kunci kesuksesan ya teman-teman, karena sebenarnya kita bekerja di luar negeri ini nggak mudah, semuanya butuh mental kita harus kuat ya. Kalau kita itu nggak kuat, pasti 3 bulan 2 bulan pindah majikan, 1 bulan pindah majikan, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi ya, jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, pokoknya tetap semangat, positive thinking, stay healthy ya, salam sukses dari saya. Dan di sini saya juga berbagi link buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya. Saya bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di Jakarta ya. Nanti kalian bisa chat sendiri dengan PT-nya, tanya-tanya langsung dengan PT-nya ya. Semoga saja bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.